sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema kebudayaan dan gender yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini akan menjelaskan tentang budaya menurut bahasa dan salah satu pendapat. Budaya dalam bahasa Sanskerta, budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah kultur yang artinya mengelola atau mengerjakan. Adapun pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya, di mana budi merupakan unsur rohani, sedangkan daya merupakan unsur jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil dari daya manusia itu sendiri. Fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan kehidupannya. Kebudayaan berfungsi sebagai yang pertama, yaitu suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. Jadi kebudayaan juga dijadikan sebagai pedoman. Yang kedua, sebagai wadah untuk menyalurkan atau mengarahkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. Jadi kebudayaan juga dijadikan sebagai wadah. Dan yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan manusia. Kebudayaan juga dijadikan sebagai pembimbing. Dan yang keempat, sebagai pembeda antar manusia dan binatang. Jadi adanya kebudayaan ini kita dapat membedakan antar manusia dan binatang. Jenis kebudayaan terbagi menjadi 3, yaitu jenis kebudayaan berdasarkan sifatnya, jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya, dan jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. Jenis kebudayaan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu kebudayaan subjektif dan kebudayaan objektif. Kebudayaan subjektif merupakan faktor nilai, perasaan, idealisme yang apabila disimpulkan maka dapat disebut sebagai faktor batin yang ada pada kebudayaan tersebut. Sedangkan kebudayaan objektif merupakan faktor lahiriah yang hadir dari sebuah kebudayaan dan berupa teknik, lembaga sosial, pengajaran, seni suara, seni rupa, seni sastra, hingga upacara yang menggunakan budi bahasa. Yang kedua, jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya terbagi lagi menjadi 2, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Kebudayaan material ini mengacu kepada seluruh ciptaan manusia yang nyata serta konkret. Di dalamnya termasuk temuan yang dihasilkan oleh penggalian arkeolog seperti senjata, perhiasan, hingga mangkuk dari tanah liat. Kebudayaan material pun mencakup barang-barang lain selain dari temuan arkeologi, seperti pesawat terbang, pakaian, televisi, gedung pencakar langit, stadion olahraga, hingga mesin cuci. Sedangkan kebudayaan imaterial itu berupa ciptaan yang abstrak dan diwariskan oleh pendahulunya ke generasi selanjutnya. Contohnya seperti lagu, tarian tradisional, dongeng, hingga cerita rakyat. Yang ketiga, jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. Kebudayaan dapat berupa cara berperilaku, pola pikiran, hingga cara bertindak dari anggota kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Kebudayaan daerah dapat dibatasi oleh wilayah administratif daerah tersebut atau demografinya. Wilayah demografis tersebut menjadi batasan budaya lokal, namun seiring dengan perkembangan batasan wilayah, kebudayaan daerah ini menjadi tidak terbatas akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata. Yang kedua, kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal bergantung pada aspek ruang. Hal ini dapat dilihat melalui ruang pada perkotaan yang hadir sebagai budaya lokal. Perkotaan tersebut atau daerah tertentu pada bagian perkotaan
yang terpengaruh oleh budaya yang dibawa oleh pendatang. Contohnya, ruang perkotaan, sifat-sifat masyarakatnya, dan lain-lain. Yang ketiga, kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan dari akumulasi dari budaya yang hadir daerah-daerah. Ada berbagai macam wujud kebudayaan nasional dan dapat dilihat secara umum apabila diperhatikan dengan cermat, maka dapat diketahui bahwa terdapat persebaran besar yang terjadi antar kebudayaan di satu daerah dan daerah lainnya. Namun, keragaman budaya tersebut yang menjadikan suatu bangsa memiliki jati dirinya. Contoh-contoh yang termasuk ke dalam kebudayaan nasional adalah rumah adat, upacara adat, tarian, lagu, dan pakaian adat. Wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Aspek pertama adalah gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran masyarakat. Aspek kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang sering berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Aspek ketiga adalah artefak, adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia. Manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu sendiri berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Peran gender adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti mengasuh anak dan mencari nafkah untuk keluarga. Secara sosial, peran gender ini dilekatkan pada jenis kelamin tertentu, seperti peran pencari nafkah yang selalu dilekatkan pada laki-laki karena sifatnya yang dianggap maskulin, sedangkan perempuan lebih identik dengan pekerjaan rumah tangga. Peran gender sendiri adalah sebuah konstruksi sosial di mana masyarakat memiliki peran menciptakan perspektif dalam peran gender dan bukan biologis terberi. Namun alokasi tugas-tugas dan nilai-nilai tersebut sangat bervariasi di berbagai budaya, komunitas, dan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran gender itu dikonstruksikan oleh budaya yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintahkan secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, perempuan maupun laki-laki, mementaskan diri dari kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kebudayaan dan gender. Di masa sekarang, gender sangat berkaitan dengan budaya yang dimana membangun nilai-nilai yang setara dalam mendapatkan kesempatan, setara dalam mendapatkan penghargaan. Jika gender masih dilihat dari sisi konservatif, maka akan terjadi kesetaraan gender yang seakan-akan menjadi perjuangan sepihak. Perempuan yang merasa terintimidasi dalam aturan-aturan dan nilai-nilai budaya tersebut. Setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu hanya karena alasan mereka dilahirkan sebagai pria maupun wanita. Contohnya, wanita diharapkan untuk menyiapkan masakan, membawa air dan kayu bakar, serta merawat anak-anak dan suami. Sedangkan pria bertugas untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga di masa tua,
serta melindungi keluarga dari ancaman karena gender. Dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin tersebut semuanya adalah hasil dari rekayasa masyarakat. Beberapa kegiatan seperti menyiapkan makanan dan merawat anak-anak adalah dianggap sebagai kegiatan wanita. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sejahtera untuk kita semua.